Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabita Rayana Hanifa. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi ABC atas praktik mis-selling oleh agen yang merugikan tertanggung dalam pemasaran polis asuransi unit-linked. Baik, sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi penelitian ini. Latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan roadmap perasuransian Indonesia tahun 2023 sampai dengan 2027, OJK memaparkan bahwa peran asuransi menunjang perekonomian Indonesia di mana hampir 86% distribusi produk asuransi melalui agen asuransi. Namun, strategi ini menimbulkan risiko perilaku penjualan karena target tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi pasar. Kemudian, tekanan kinerja mendorong praktik mis-selling dan sistem insentif yang ditentukan dari jumlah penjualan. Hal ini juga diperkuat dengan laporan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pada semester 1 tahun 2024, di mana terdapat 1083 pengaduan tentang sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan, di mana sektor asuransi itu menyumbang 133 kasus yang pengaduannya terbanyak berasal dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi ataupun PAID atau yang biasa dikenal dengan unit link. Kemudian, mengapa perusahaan asuransi ABC ini perlu untuk dilakukan analisis lebih mendalam? Karena PT ABC merupakan perusahaan asuransi jiwa multinasional dengan jaringan distribusi yang luas dan mengandalkan agen sebagai ujung tombak pemasaran. Selain itu, kondisi PT ABC memiliki tingkat risiko yang signifikan pada beberapa aspek, yaitu sistem komisi berjenjang, penghargaan berdasarkan target, ini menimbulkan tekanan yang memicu timbulnya risiko ketidakpatuhan, kemudian risiko mis-selling karena tekanan target yang sebelumnya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya data yang menunjukkan bahwa berdasarkan laporan tahunan perusahaan asuransi ABC pada tahun 2021 sampai dengan 2024, ditemukan fakta bahwa terdapat pelanggaran kode etik sebanyak 322 kasus dan terdapat 80 kasus yang merupakan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan mis-selling. Untuk itu, penelitian ini akan membahas 3 fokus permasalahan, sebagaimana yang sudah tertampil di depan, yaitu yang pertama, bagaimana hubungan hukum antara agen asuransi dengan perusahaan asuransi ABC berdasarkan hukum perasuransian. Kemudian yang kedua, bagaimana kewajiban hukum dari agen asuransi dalam melakukan penjualan polis produk asuransi unit link. Perusahaan asuransi ABC dikaitkan dengan prinsip utmost good faith. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana tanggung jawab agen asuransi dan perusahaan asuransi ABC jika tertanggung mengalami kerugian akibat dari praktik mis-selling dalam penjualan polis produk asuransi unit link yang dilakukan oleh agen asuransi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan permasalahan penelitian yang pertama, yaitu bagaimana hubungan hukum antara agen asuransi dengan perusahaan asuransi ABC berdasarkan hukum perasuransian. Dalam analisis hubungan hukum antara agen dan perusahaan asuransi ABC, perusahaan wajib menerapkan standar etik dalam keputusan RAT AJI nomor 2/AJI/2012 sebagai pedoman pemasaran dan pengawasan agen. Berikut adalah analisis standar etik. Yang pertama, terkait dengan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Adapun indikator penilaiannya terkait dengan kebijakan pengawasan dan kepatuhan agen. Adapun dari indikator tersebut menilai terkait dengan mekanisme pengaturan, pembinaan, dan kontrol perusahaan atas aktivitas pemasaran agen. Hasil analisis menunjukkan bahwa pedoman pemasaran telah diterapkan melalui sosialisasi dan quality control. Audit juga sudah dilakukan via mystery shopping secara tahunan dan deteksi dini pembukaan polis. Pemahaman agen juga dijaga melalui refreshment training dan deklarasi kepatuhan. Serta kepatuhan OJK dimonitor melalui SOP rekaman suara untuk trading. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi ABC telah sesuai terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Selanjutnya adalah standar etik terkait pembinaan profesionalisme dan standar etika agen. Adapun indikator penilaiannya yaitu pembinaan dan pengawasan agen. Hal ini menggambarkan keseluruhan mekanisme perusahaan dalam memastikan kompetensi, perilaku, dan kepatuhan agen, termasuk pelatihan, pengawasan silang, dan penanganan pelanggaran. Hasil analisis menunjukkan perusahaan rutin melakukan refreshment training untuk produk dan etika disertai tes kompetensi dengan prinsip no pass, no selling. Pengawasan dilakukan melalui branch visit dan pemeriksaan secara mendadak yang dilakukan secara berkala. Adapun pelanggaran termasuk dugaan mis-selling dibahas dalam komite kedisiplinan dengan sanksi dan pembinaan yang dipantau dalam rapat bulanan antara second line dan first line manager. Hal ini menunjukkan perusahaan asuransi ABC telah sesuai terkait dengan standar etik, pembinaan profesionalisme, dan standar etika agen. Kemudian standar etik selanjutnya adalah pelanggaran tindakan yang bertentangan dengan moral dan etika.
Adapun indikator penilaiannya adalah sistem deteksi dan pengendalian pelanggaran agen. Hal ini menilai bagaimana perusahaan mendeteksi, menginvestigasi, dan menindak pelanggaran etika atau mis-selling oleh agen, termasuk mekanisme pelaporan dan dokumentasi fraud. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan memiliki parameter deteksi dini pada unit underwriting, voice recorder, saat welcome call atau tele underwriting, serta adanya pengawasan pada proses klaim. Kemudian juga tersedianya whistleblowing system sebagai kanal pelaporan. Adapun terkait indikasi mis-selling ini ditangani oleh unit anti-fraud strategi yang melakukan investigasi atas temuan awal. Kemudian pelanggaran berat juga dicatat dalam fraud control report yang dilaporkan ke OJK melalui Apollo dengan monitoring sanksi bulanan bersama unit SDM. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ABC telah sesuai terkait dengan standar etik pelanggaran tindakan yang bertentangan dengan moral dan etika. Selanjutnya, poin standar etik yang berikutnya adalah sehubungan dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai asuransi jiwa. Indikator penilaiannya adalah edukasi publik dan pengendalian informasi pemasaran. Hal ini menggambarkan bagaimana perusahaan memberikan edukasi publik, menyediakan materi standar bagi agen, dan monitor kegiatan edukasi agar tidak menimbulkan misinformasi atau disalahgunakan untuk penjualan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan membuat artikel anti-fraud di website dan edukasi di media sosial. Materi pemasaran juga resmi seperti brosur hanya boleh digunakan versi perusahaan. Pembuatan materi juga dilakukan oleh agen dapat dikenakan sanksi hingga terminasi untuk mencegah penyalahgunaan kegiatan edukasi. Perusahaan juga melakukan sosial media monitoring yang dikelola oleh unit corporate communication. Hal ini menunjukkan perusahaan ABC telah sesuai untuk melaksanakan poin standar etik berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai asuransi jiwa. Terakhir, standar etik yang dilakukan analisis adalah terkait kepatuhan terhadap pengawasan AJI serta mekanisme sanksi. Indikator penilaiannya adalah integrasi etika, profesi, dan sistem disiplin oleh agen. Hal ini menilai bagaimana perusahaan berkoordinasi dengan AJI, memastikan kepatuhan agen terhadap kode etik, serta menyelaraskan sanksi internal dengan ketentuan profesi dan hukum. Hasil analisis menunjukkan perusahaan berkoordinasi dengan AJI dalam pelaporan sanksi termasuk blacklist. Pemahaman agen juga dijaga melalui pembaharuan lisensi 2 tahunan, pelatihan wajib tahunan, dan penandatanganan komitmen etika. Kerangka sanksi internal menggunakan metrik sanksi yang merujuk pada kode etik AJI, KUH Perdata, dan KUHP, sehingga telah tersinkronisasi dengan regulasi eksternal. Hal ini menunjukkan perusahaan ABC telah sesuai untuk melaksanakan standar etik yang terkait dengan kepatuhan terhadap pengawasan AJI serta mekanisme sanksi. Berikut adalah kesimpulan analisis atas standar kode etik AJI, yaitu sebagai berikut. Hubungan keagenan antara agen asuransi dan perusahaan asuransi ABC telah memenuhi seluruh aspek substansif yang menjadi dasar analisis, baik dari sisi kewenangan, kewajiban, sistem pembinaan, mekanisme pengawasan, hingga harmonisasi etika profesi dengan ketentuan internal dan regulasi OJK maupun AJI. Perusahaan juga terbukti memiliki kerangka tata kelola keagenan yang komprehensif. Di samping itu, perusahaan juga menjalankan koordinasi yang baik dengan AJI serta menjaga konsistensi standar etika melalui pembaruan lisensi, pelatihan tahunan, dan penandatanganan komitmen agen. Keseluruhan analisis ini juga menunjukkan bahwa perusahaan asuransi ABC telah melaksanakan hubungan keagenan sesuai dengan prinsip pokok dalam keputusan RAT AJI nomor 2/AJI/2012. Selanjutnya, hubungan hukum antara agen dan perusahaan asuransi ABC juga dianalisis melalui prinsip fiduciary duty. Penerapan fiduciary duty ini yang mewajibkan agen untuk bertindak dengan itikat baik, penuh kecermatan, dan mendahulukan kepentingan tertanggung. Memperkuat bahwa hubungan keagenan dalam industri asuransi tidak dapat dipandang sekedar sebagai hubungan pemberian kuasa semata. Berikut adalah analisis terkait dengan kesesuaian hubungan agen dan perusahaan asuransi dinilai dari prinsip fiduciary duty. Yang pertama, kesesuaian dengan prinsip duty of loyalty. Duty of loyalty indikatornya adalah kewajiban agen untuk bertindak dengan itikat baik, kemudian juga mengutamakan kepentingan tertanggung dan perusahaan, serta tidak mengambil keuntungan pribadi tanpa persetujuan pihak yang diwakilinya. Secara praktik, sebagian agen telah menjalankan pengungkapan informasi secara benar sebagai perwujudan prinsip itikat baik. Namun, implementasi kewajiban tersebut tidak berlangsung secara konsisten. Adanya tekanan pencapaian target penjualan yang bersifat struktural kerap mendorong agen untuk memberikan penjelasan yang tidak sepenuhnya akurat atau tidak sedetail yang dipersyaratkan, terutama terkait risiko, biaya, serta potensi kerugian pada produk unit link. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan prinsip itikat baik
masih dipengaruhi oleh insentif komersial yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara agen dan tertanggung. Adapun dari indikator ini, ditemukan bahwa perusahaan asuransi ABC belum sesuai melaksanakan prinsip duty of loyalty. Kemudian indikatornya yaitu prinsip duty of care. Hal ini mewajibkan agen untuk bertindak dengan kehati-hatian, kompetensi, dan profesionalisme, termasuk memberikan informasi produk yang benar, lengkap, dan mudah dipahami sesuai kebutuhan dan profil risiko tertanggung. Hasil analisis menunjukkan bahwa duty of care merupakan bagian esensial dari fiduciary duty oleh agen dalam memastikan pemasaran produk asuransi dilakukan secara hati-hati, cermat, dan sesuai kebutuhan dari calon tertanggung. Adapun dari hasil temuan wawancara juga memperlihatkan bahwa pihak AC telah menerapkan duty of care sejak tahap awal melalui penilaian kesesuaian produk dan klarifikasi informasi yang meragukan. Langkah ini mencerminkan pemahaman bahwa kehati-hatian tidak hanya sebatas mengikuti prosedur formal, tetapi mencangkup perlindungan substansif terhadap calon tertanggung agar keputusan pembelian didasarkan pada informasi yang benar dan relevan. Tindakan klarifikasi AC ini menunjukkan peran agen dalam menjaga integrasi ataupun integritas proses underwriting serta keterkaitannya dengan prinsip utmost good faith, karena akurasi data merupakan unsur penting dalam mencegah pembatalan polis atau penolakan klaim. Secara keseluruhan, hasil analisis menegaskan bahwa penerapan duty of care oleh agen berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menghindari sengketa dan melindungi kepentingan baik tertanggung maupun perusahaan. Indikator ini kita temui bahwa perusahaan asuransi ABC telah sesuai untuk menerapkan prinsip duty of care. Berikut adalah kesimpulan atas pembahasan terkait prinsip fiduciary of duty di atas, bahwa penerapan duty of loyalty telah sesuai meskipun sebagian agen sangat disayangkan telah melakukan pengungkapan informasi secara benar sebagai wujud itikat baik. Akan tetapi sangat disayangkan juga tekanan target penjualan dan insentif komersial ini masih mempengaruhi kualitas penjelasan produk, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan meningkatkan resiko misalnya terhadap tertanggung. Penerapan duty of care ini relatif lebih kuat dan berfungsi preventif, yaitu tercermin dari upaya penilaian kesesuaian produk dan klarifikasi informasi oleh agen sejak tahap awal, yang tidak hanya menjaga integritas proses underwriting dan prinsip utmost good faith, tetapi juga berperan penting dalam mencegah sengketa serta melindungi kepentingan hukum dan finansial tertanggung maupun perusahaan asuransi. Setelah menjawab permasalahan pertama, selanjutnya kita beralih ke pembahasan penelitian kedua, yaitu bagaimana kewajiban hukum dari agen asuransi dalam melakukan penjualan polis produk asuransi unit-linked perusahaan asuransi ABC dikaitkan dengan prinsip utmost good faith. Dalam pemasaran polis unit-linked, terdapat dua prinsip fundamental yang paling penting untuk menentukan sahnya hubungan hukum antara calon tertanggung dan penanggung adalah prinsip insurable interest dan prinsip utmost good faith. Adapun dasar penetapan kedua prinsip ini sebagai fondasi utama dalam tahap pembentukan kontrak asuransi, karena insurable interest ini memastikan adanya kepentingan yang sah, sedangkan utmost good faith menjamin keterbukaan informasi dan itikat baik. Terkait dengan prinsip insurable interest, dalam penilaian kesesuaian produk terhadap profil tertanggung pada perusahaan asuransi ABC, prinsip insurable interest ini merupakan syarat sahnya perjanjian asuransi. Tanpa hubungan kepentingan yang sah antara calon tertanggung dan objek pertanggungan, polis bisa saja kehilangan dasar legalitasnya. Adapun indikator penilaiannya di sini terkait dengan verifikasi kepentingan yang sah. Sebagaimana dalam pasal 250 KUHD menyatakan bahwa polis yang sah hanya jika terdapat kepentingan yang nyata antara calon tertanggung dan objek pertanggungan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki SOP verifikasi yang wajib diterapkan oleh agen sebelum memproses aplikasi polis. Selain itu, hal ini juga didukung dengan adanya penerapan prosedur Know Your Customer atau KYC sebagai bentuk identifikasi hubungan kepentingan calon tertanggung dengan objek pertanggungan. Verifikasi juga dilakukan dengan penilaian pola anomali, misalnya dengan membandingkan jumlah premi yang besar, tapi hubungan antar pihaknya menunjukkan adanya hubungan yang terafiliasi. Namun demikian, meskipun perusahaan ABC telah memiliki standar dalam proses validasi dan verifikasi terkait insurable interest calon tertanggung, namun karena penjualan produk unit-linked ini masih mengandalkan peran agen sebagai saluran penjualan utama, tidak jarang terdapat tantangan yang signifikan dalam implementasi prinsip ini yang berasal dari pengabaian agen terhadap prinsip insurable interest akibat tekanan target penjualan atau kompetisi internal untuk pencapaian reward tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi ABC belum sepenuhnya sesuai menerapkan prinsip insurable interest.
Kesimpulan analisis atas prinsip insurable interest di atas adalah perusahaan asuransi ABC secara normatif telah menyediakan instrumen verifikasi yang memadai untuk memastikan keberadaan insurable interest. Namun, efektivitas implementasinya ini masih sangat dipengaruhi oleh perilaku agen dan tekanan target penjualan. Kemudian yang kedua terkait dengan prinsip utmost good faith. Prinsip utmost good faith ini mengharuskan para pihak dalam perjanjian asuransi, baik penanggung maupun tertanggung, untuk mengungkapkan seluruh fakta material secara jujur, lengkap, dan tidak menyesatkan. Prinsip ini juga berlaku pada tahap pra-kontraktual maupun pasca-kontraktual. Indikator penilaiannya yaitu pengungkapan seluruh fakta material secara jujur, lengkap, dan tidak menyesatkan. Hal ini merupakan asas utama yang mengharuskan seluruh pihak dalam perjanjian asuransi untuk bersikap jujur, terbuka, serta mengungkapkan seluruh fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan penanggung dalam menerima resiko. Hasil analisis menunjukkan bahwa fakta lapangan perusahaan asuransi ABC telah menetapkan sejumlah instrumen kepatuhan, antara lain pelatihan produk unit link, SOP kewajiban penjelasan risiko, rekaman pernyataan nasabah, welcome call, serta audit acak. Pelatihan juga diberikan untuk memastikan agen memahami struktur risiko dan biaya produk sehingga dapat menjelaskan secara benar kepada calon tertanggung. SOP perusahaan juga memperluas penerapan prinsip ini kepada unit pendukung seperti operasional, quality control, dan compliance. Pengawasan tambahan juga dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap temuan lapangan untuk mendeteksi penyimpangan seperti misrepresentation atau omission. Meskipun demikian, praktik di lapangan tetap menunjukkan adanya penyimpangan. Tekanan target penjualan, struktur insentif, dan jumlah agen yang besar menyebabkan prinsip ini sering diabaikan. Agen juga cenderung menyederhanakan informasi, menutupi resiko, atau mengabaikan detail penting demi mencapai target penjualan. Bahkan perusahaan juga mengakui bahwa mis-selling masih sering terjadi dan sebagian besar dipicu oleh tekanan target. Selain itu, mekanisme pengawasan yang dominan bersifat pasca penjualan dinilai tidak cukup untuk mencegah pelanggaran pada tahap interaksi secara langsung antara agen dan calon tertanggung, sehingga menimbulkan compliance gap. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi ABC belum sepenuhnya sesuai menerapkan prinsip utmost good faith. Kesimpulannya adalah perusahaan asuransi ABC telah membangun kebijakan yang mendorong terpenuhinya prinsip utmost good faith. Namun, efektivitas implementasinya masih sangat dipengaruhi oleh tekanan target dan sistem insentif serta adanya pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah agen. Baik, selanjutnya adalah pembahasan pokok permasalahan yang terakhir, yaitu bagaimana tanggung jawab agen asuransi dan perusahaan asuransi ABC jika tertanggung mengalami kerugian akibat dari praktik mis-selling dalam penjualan polis produk asuransi unit link yang dilakukan oleh agen asuransi. Pada pasal 246 KUHD mendefinisikan asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian, di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima pembayaran premi untuk memberikan ganti rugi atas suatu kerugian, kerusakan, atau tidak tercapainya manfaat yang diharapkan akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Tanggung jawab agen asuransi pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, agen bertanggung jawab secara individual apabila memberikan informasi yang tidak lengkap, tidak benar, menyesatkan, atau menyembunyikan fakta material yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Yang kedua, tanggung jawab perusahaan asuransi adalah sebagai berikut. Tidak mengenakan biaya kepada pemegang polis atas setiap pengajuan keluhan ataupun pengaduan, melakukan pemeriksaan secara cermat, objektif, kompeten, dan akurat. Kemudian mengupayakan penyelesaian secara non-litigasi ataupun mitigasi dengan menjamin perbaikan dan pencegahan berulangnya pelanggaran secara bertahap. Pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi ABC terhadap tertanggung dalam kasus mis-selling harus dipahami melalui hubungan kausal antara kewajiban hukum perusahaan asuransi, perilaku agen, serta efektivitas pengawasan internal dalam memastikan bahwa prinsip keterbukaan informasi, kepatuhan etis, dan perlindungan konsumen terpenuhi dalam setiap proses pemasaran produk asuransi. Berikut adalah analisis pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi ABC apabila terdapat kerugian yang diterima tertanggung atas praktik mis-selling yang dilakukan oleh agen, yaitu terkait dengan yang pertama, bagaimana mekanisme penyelesaian dan pengaduan konsumen di perusahaan asuransi ABC. Kemudian, bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan sebagai prinsipal dan bagaimana bentuk tanggung jawab agen terhadap kerugian tertanggung. Jadi yang pertama terkait dengan mekanisme penyelesaian dan pengaduan konsumen. Berdasarkan POJK nomor 6 tahun 2022, perusahaan wajib menerima pengaduan tanpa biaya, memeriksa secara objektif, memberikan penjelasan yang transparan, dan menyelesaikan melalui jalur non-litigasi sebelum eskalasi hukum dilakukan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi ABC telah memiliki skema penanganan terhadap pengaduan dari tertanggung melalui unit komplain, yang dimana unit ini akan memproses pengaduan dari tertanggung, kemudian apabila telah melalui analisis internal, klarifikasi fakta, dan pemeriksaan terbukti bahwa agen tersebut dinyatakan valid melakukan fraud, maka unit AFS akan melakukan tindakan lebih lanjut,
Hal ini juga termasuk tanggung jawab perusahaan untuk memberikan kompensasi dan penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi. Kemudian jika tidak terbukti, maka perusahaan juga tetap wajib menjelaskan duduk perkaranya kepada tertanggung dan melakukan tindakan pembinaan. Hal ini didapatkan dari hasil analisis yang dilakukan bahwa perusahaan asuransi ABC telah sesuai terkait dengan mekanisme penyelesaian dan pengaduan konsumen. Kemudian terkait dengan tanggung jawab perusahaan, yang mana berdasarkan pasal 16 ayat 3 POJK penyelenggaraan usaha perasuransian, perusahaan bertanggung jawab penuh atas tindakan agen yang bertindak dalam lingkup kewenangannya. Uang prestasi dan PNH dapat ditujukan kepada perusahaan meskipun kesalahan tersebut dilakukan oleh agen. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa perusahaan ABC ini memegang tanggung jawab utama ketika terjadi misaling. Konsumen juga dapat mengajukan pengaduan tanpa biaya, dan kemudian perusahaan juga wajib melakukan analisis objektif dan penyelesaian dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau perjanjian perdamaian bila mana ditemukan kesalahan dilakukan oleh agen. Perusahaan juga memberikan edukasi dan pelatihan sebagai bentuk tanggung jawab preventif. Kemudian juga perusahaan telah mengimplementasikan tanggung jawab ini sebagai bentuk prinsipal, baik dalam ranah preventif, melalui pelatihan, SOP dan kontrol, maupun pasca sengketa dengan cara kompensasi. Hasil analisis ini ditemukan bahwa perusahaan asuransi ABC telah sesuai menjalankan tanggung jawabnya sebagai perusahaan, yaitu prinsipal. Dan terakhir terkait dengan tanggung jawab agen, yang mana agen ini sebagai pihak yang menjalankan fungsi pemasaran bertanggung jawab secara perdata dan pidana apabila dengan sengaja ataupun lalai memberikan informasi yang tidak benar. Pada pasal 75 dan 76 UU Perasuransian telah menjelaskannya. Agen juga dapat digugat melalui dasar PMH ataupun melakukan prestasi bila tindakannya menyebabkan kerugian. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa agen terbukti menjadi pelaku langsung dalam misaling akibat kualitas penjelasan yang rendah, manipulasi ilustrasi, penghilangan informasi biaya, atau ketidakjujuran terkait risiko investasi. Namun, pertanggungjawaban agen secara individual pada dasarnya dilakukan melalui pemberian sanksi, pemutusan hubungan, hingga penarikan insentif, atau apabila memang dampak reputasi dan finansial yang ditimbulkan atas prestasi tersebut cukup signifikan, maka perusahaan asuransi di kemudian hari dapat melakukan pelaporan proses hukum terpisah kepada agen setelah perusahaan sebagai prinsipal menyelesaikan kompensasi kerugian terhadap tertanggung. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan asuransi telah sesuai terkait dengan tanggung jawab kepada agen. Kesimpulannya adalah perusahaan sebagai prinsipal juga memikul tanggung jawab utama untuk memberikan kompensasi dan menyelesaikan sengketa ketika agen terbukti melakukan pelanggaran. Kemudian juga pertanggungjawaban agen merupakan tanggung jawab secara individualnya yang diwujudkan melalui sanksi hingga potensi pelaporan hukum setelah perusahaan memenuhi kewajiban kompensasi kepada tertanggung. Kemudian simpulan. Adapun simpulan dari rumusan masalah 1 adalah hubungan hukum antara agen asuransi dan perusahaan asuransi ABC merupakan hubungan kontraktual yang menempatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan agen sepanjang dilakukan dalam batas kewenangan yang diberikan. Sehingga setiap representasi dan aktivitas pemasaran produk asuransi unit-link oleh agen mengikat perusahaan. Konsekuensinya, perusahaan tidak hanya berkewajiban menetapkan pedoman, pelatihan, dan pengawasan, tetapi juga memikul tanggung jawab atas penyimpangan atau kelalaian agen yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Kemudian simpulan rumusan masalah 2, yaitu kewajiban hukum agen dalam pemasaran polis unit-link berlandaskan prinsip utmost good faith, yang menuntut pengungkapan fakta material secara jujur, lengkap, dan transparan, termasuk mengenai manfaat, risiko, biaya, dan struktur produk. Namun, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan target penjualan, skema insentif berbasis komisi, serta keterbatasan pengawasan menyebabkan penerapan prinsip ini tidak berjalan optimal, sehingga praktik penyederhanaan informasi, penghilangan risiko, dan tekanan penjualan tetap terjadi dan meningkatkan risiko mis-selling. Kemudian simpulan rumusan masalah yang terakhir yaitu agen asuransi dan perusahaan asuransi ABC bertanggung jawab atas kerugian tertanggung akibat dari praktik mis-selling, baik dalam bentuk tanggung jawab kontraktual atas ketidaksesuaian informasi, pelanggaran asas kehati-hatian dan keterbukaan, maupun tanggung jawab administratif atas kegagalan memenuhi standar tata kelola pemasaran yang ditetapkan oleh OJK. Mengingat agen bertindak dalam kewenangan resmi perusahaan, perusahaan tetap menjadi pihak yang utama dimintai pertanggungjawaban dalam pemulihan kerugian tertanggung, tanpa meniadakan kemungkinan pertanggungjawaban individual agen. Kemudian sampailah kita pada saran. Saran dari penelitian ini adalah perusahaan asuransi ABC disarankan untuk menyesuaikan kebijakan pemasaran produk asuransi unit-link melalui perbaikan sistem remunerasi agen sebagai instrumen utama pengendalian risiko mis-selling, dengan mengalihkan orientasi pemasaran dari sales-driven approach menjadi quality-driven approach. Penyesuaian ini dilakukan melalui penerapan quality-based composition yang tidak semata-mata berbasis volume penjualan, melainkan mempertimbangkan indikator kualitas penjualan seperti persistensi polis, kepatuhan terhadap standar pengungkapan informasi, rendahnya pengaduan tertanggung, serta kelengkapan dan ketepatan penyampaian fakta material, disertai penguatan internalisasi prinsip utmost good faith, fiduciary duty, dan insurable interest pada tingkat agen.
Untuk menyelesaikan kepentingan agen dengan kepentingan jangka panjang tertanggung, perusahaan perlu menata ulang struktur komisi secara proporsional antara komisi awal dan komisi berkelanjutan, serta menerapkan mekanisme disinsentif yang tegas dan konsisten terhadap agen yang terbukti melakukan mis-selling sebagai bagian dari sistem akuntabilitas perusahaan. Sekian dari presentasi saya pada diseminasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.